Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak quota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Selain itu, dalam beberapa tahun ke depan, mustahil bagi keluarga Sucipto untuk mengumpulkan kembali tim seperti itu. Kalaupun bisa, itu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Biaya untuk menarik seorang master top terkadang lebih tinggi daripada menarik 100 orang biasa. Biaya operasional mereka juga sangat besar. Yang lebih menyedihkan adalah jika 50 orang ini jatuh ke tangan pemerintah Jepang, apakah mereka dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, keluarga Sucipto harus membayar banyak tunjangan hidup kepada kerabat mereka seumur hidup. Ini juga merupakan metode inti yang digunakan oleh keluarga Sucipto untuk memenangkan hati para master ini. Alasan mereka bekerja untuk keluarga Sucipto adalah karena keluarga Sucipto menjanjikan gaji yang tinggi, dan mereka juga berjanji jika terjadi kecelakaan, keluarga Sucipto akan membayar tunjangan bulanan lebih dari $1 juta kepada anggota keluarga mereka. Uang seperti inilah yang dihabiskan dengan biaya berapapun yang memungkinkan keluarga Sucipto mengumpulkan banyak ahli top master. Tapi sekarang, setelah 50 orang ini ditangkap oleh pemerintah Jepang, keluarga mereka akan segera menjadi beban keluarga Sucipto. Selain itu, keluarga Sucipto tidak boleh membuang keluarga mereka. Jika tidak ada yang akan setia pada keluarga Sucipto di masa depan. Jadi, kali ini mereka benar-benar harus kalah dari Jepang. Pada saat mereka menemui jalan buntu, Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang sudah terbang ke Bandara Osaka dengan pesawat khusus. Bersamanya, ada Direktur TMPD. Awalnya, mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa dan melakukan penyelidikan intelijen di Tokyo. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menangkap kelompok pembunuh itu, sehingga mereka bisa memberi penjelasan kepada orang-orang dan pejabat tingkat tinggi. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa para pembunuh ini lebih licik daripada rubah, dan tidak meninggalkan petunjuk yang berguna sama sekali. Ketika mereka awalnya ingin terus memperluas jangkauan pencarian mereka, tiba-tiba mereka menerima pesan dari seorang pria misterius yang mengatakan bahwa pembunuhnya telah tiba di Osaka dan akan kembali ke Indonesia dengan pesawat dari Osaka. Ini mengejutkan orang-orang dari Departemen Keamanan Dalam Negeri. Jika sekelompok orang ini benar-benar dibiarkan melarikan diri, pembantaian nasional yang menimbulkan sensasi di seluruh negeri ini mungkin tidak akan hilang seumur hidup. Saat itu, TMPD Jepang dan Departemen Keamanan Dalam Negeri akan benar-benar dilempar ke luar negeri dan dibuang, bahkan dimarahi jutaan orang. Oleh karena itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri segera mengambil keputusan untuk secara langsung mengambil alih kasus tersebut dari TMPD, dan kemudian memberitahu pasukan bela diri di Osaka untuk mengambil alih dan mencegah pesawat lepas landas dengan segala cara. Pasukan bela diri Jepang memiliki puluhan ribu pasukan yang ditempatkan di Osaka. Setelah menerima instruksi dari Biro Keamanan Dalam Negeri, mereka segera mengirim pasukan khusus yang paling kuat ke Bandara Osaka. Bahkan, Departemen Keamanan Dalam Negeri bahkan membuat rencana darurat untuk menyiapkan satu skuad drone tempur. Jika pasukan khusus gagal menghentikan jet pribadi dan membiarkannya lepas landas, jet tempur F-35 Angkatan Bela Diri Jepang akan segera lepas landas, mencoba memaksanya untuk kembali ke Bandara Osaka dan mendarat sebelum meninggalkan wilayah udara Jepang. Saat ini, pesawat khusus dari Departemen Keamanan Dalam Negeri baru saja berhenti. Penanggung jawab langsung mengangkat teleponnya dan bertanya, bagaimana situasi di tempat kejadian sekarang? Apakah pesawat pihak lain sudah bisa dikendalikan? Di telepon, langsung terdengar suara komandan operasional, sekarang pesawat lawan dikepung oleh kendaraan lapis baja tingkat khusus kita, dan tidak ada kemungkinan untuk menerobos, tetapi lawan belum ditangkap, kita sudah bersiap untuk situasi terburuk. Siap, Sir. Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri mengertakkan gigi dan berkata,
beri mereka 1 menit lagi. Jika mereka tidak patuh untuk menyerah, segera lakukan serangan amunisi kendali jarak jauh. Kali ini kita harus membunuh para pembantai yang kejam ini dalam satu gerakan dan memperlihatkan ke seluruh Jepang. Mengikuti perintahnya, 4 kendaraan dengan tangga naik perlahan melaju menuju pesawat keluarga Sucipto dari kedua sisi. 4 regu tempur dengan amunisi siap siaga telah berkumpul di bawah pesawat. Begitu mobil yang ditumpangi diarahkan ke pintu kabin, mereka akan segera bergegas, meledakkan pintu kabin, dan menggunakan bom flash serta gas air mata untuk melakukan serangan putaran pertama. Senjata api mereka juga telah diperiksa. Senapan serbu Amerika memiliki daya tembak yang sangat kuat. Setelah api padam, bawahan keluarga Sucipto ini tidak memiliki kekuatan untuk menghindar apalagi kabur. Pada saat ini, Raya, melalui jendela, melihat mobil yang akan naik mendekat. Dia sudah sangat takut, tetapi dia masih tidak bisa memikirkan apa yang harus dia lakukan. Seseorang di sekitarnya panik dan mengusulkan, "Ayo kita buka palkanya dan menyerah dengan pasrah." Jika mereka menyerang dengan paksa, pelurunya tidak akan bisa dihindari. Menyerah, seseorang segera memarahi dengan marah. "Cok, mudah sekali bilang menyerang. Aku membunuh 4 dari keluarga Matsumoto sendirian. Bukankah menyerah sama dengan kematian? Aku pasti akan dihukum mati saat itu jika menyerah." "Hukuman mati tidak masalah," orang lain berseru. Siklus eksekusi hukuman mati di Jepang sangat panjang. Tahukah kamu Shinjiro yang melakukan serangan teroris di stasiun kereta bawah tanah Tokyo sebelumnya? Pemimpin mereka Shoko Asahara menggunakan bom massal pada tahun 1995. Lindu menyerang kereta bawah tanah Tokyo dan mengejutkan dunia, tetapi dia tidak dieksekusi hingga tahun 2018 dan telah ditunda selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jika kita dijatuhi hukuman mati, kita setidaknya bisa hidup di penjara selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Ini lebih baik daripada ditembak mati sekarang, kan? Iya, betul. Seseorang berdiri, mengepalkan tangan dan berkata, "Dengan kekuatan kita, bahkan jika kita bisa menguasai penjara, kita pasti bisa menjadi ketua geng di penjara. Tidak ada yang akan ada yang berani menggertak kita. Lalu kita bisa hidup bahkan di penjara. Sangat nyaman, mengapa kamu tidak memikirkannya sekarang?" Percakapan antara orang-orang ini langsung meyakinkan kebanyakan orang. Kami mau hidup, tidak ada yang mau melepaskan harapan untuk bertahan hidup. Bahkan hidup di penjara jauh lebih baik daripada mati di tempat. Jadi semua orang memandang Raya dan berseru, "Nona Raya, ayo menyerah." "Iya, ayo menyerah saja. Tinggalkan keegoisanmu, untuk kehidupan kita." Zain Zaya Sucipto di telepon juga menghela nafas panjang dan berkata kepada Raya, "Raya, menyerah dulu, aku akan melakukan segala cara untuk mengatasi pihak Jepang, dan bagaimanapun juga aku akan menyelamatkanmu nanti." Tali yang mengikat pikiran Raya akhirnya lepas. Meskipun dia masih tidak mau, dia mengangguk dan berkata, "Patriark, saya tahu. Anda sangat berhati-hati jika saya tidak bisa melayani Anda kembali." Zain Zaya Sucipto putus asa, tapi dia hanya bisa berkata, "Percayalah, aku pasti akan menyelamatkanmu." "Baik, aku percaya kepadamu Patriark." Raya menutup telepon dan berkata dengan marah kepada pramugari, "Oke, kita menyerah, buka palkanya sekarang." Pramugari segera mengangguk dan membuka 4 pintu depan dan belakang satu demi satu. Setelah itu, mereka mendengar orang-orang berteriak dari luar, "Semua yang ada di dalam letakkan tangan kalian di atas kepala dan berbaris menuruni tangga. Siapapun yang berani melakukan hal bodoh akan dibunuh di tempat." Raya menghela nafas, berdiri, dan berkata kepada semua orang dengan ekspresi sedih, "Ini takdir kita untuk kalah dan menuruti Jepang. Aku harap kita semua bisa selamat." Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya dan keluar dari palka terlebih dahulu. Di luar kabin, helikopter terus menderu di atas kepala, dan angin kencang meniup rambut panjang dan pakaian Raya. Senjata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya di bawah, dan seseorang berteriak, "Turun perlahan, letakkan tanganmu di atas kepala dan biarkan kami mengecek kalian satu persatu."
Raya hanya bisa menuruti perintahnya. Saat dia menuruni tangga, dia juga bingung dengan hidupnya nanti. Karena dia tidak tahu apa ini adalah akhir hidupnya. Bagaimanapun, dia adalah pelaku utama. Setelah ditangkap dan diinterogasi, pasti identitasnya sebagai pelaku utama akan ketahuan. Hukuman mati pasti menunggunya, kecuali Zain benar-benar bisa menyelamatkannya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.